Jadi pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Basiruddin SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini ya kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Maka saya terlebih dahulu menyampaikan tujuan supervisi ini apa. Jadi yaitu tujuan kita mengadakan supervisi ini yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang Bapak akan isi untuk kegiatan supervisi nantinya? Insya Allah Bu, tetap di kelas 3 saja sesuai kelas yang saya ampuh. Oke, kapan kita akan melakukannya Pak? Insya Allah hari Selasa Bu, pada tanggal 27 Agustus 2024. Oke, sepakat ya, kita akan laksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2024. Insya Allah Bu. Mata pelajaran apa nantinya Pak? Pada hari itu nanti ketepatan saya ajarkan pelajaran matematika Bu. Oke. Terus tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisor nanti? Tujuan yang saya ingin capai, saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan anak-anak mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Bu. Jadi bagian mana yang nantinya yang akan saya amati Pak? Bagaimana Bu kalau Ibu amati pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi Bu, di mana siswa mampu berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi Bu. Karena selama ini siswa saya saat berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja yang berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Baik, nanti Bapak akan menggunakan strategi apa agar murid Bapak nanti bisa mampu berperan aktif? Rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya Bu. Saya beri nama strateginya yaitu strategi salah bukan masalah, di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mampu mempunyai berpendapat namun tidak mampu atau tidak mau mengungkapkannya disebabkan karena murid tersebut takutnya salah, sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkannya dalam memberikan pendapat. Oke, strategi yang Bapak lakukan itu bagus sekali ya, yaitu salah bukan masalah. Nah, harapan Bapak setelah kegiatan praobservasi ini apa ya harapannya? Harapan saya Bu, nantinya setelah murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik Bu. Baik Pak, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasinya. Semoga nanti kegiatan observasinya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya Bu. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran waktu. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, siapa lagi? Kenapa itu tidak masuk hari ini? Sakit. Tingkat kenapa tidak masuk? Oh, sakit juga. Jadi kalau begitu
marilah kita bersama-sama membacakan doa untuk kedua teman kita biar besok bisa bergabung kembali. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Pancasila, kita berangkat sila-silanya, kita pelajar Pancasila, ayo kita jalan untuk Indonesia. Sebelum kita belajar, siapa aku di sini yang bisa memimpin temannya untuk berdoa? Ya, Cak, sini main sini. Berdoa dimulai. Ya, bisa silakan dulu. Siapa yang ingat pelajaran minggu kemarin? Siapa? Jam. Siapa yang ada yang tahu apa itu jam? Ya, apa itu jam apa? Ya, alat yang dipakai untuk mengukur waktu. Jadi, untuk pembelajaran hari ini adalah pengukuran waktu dengan tujuan kegiatan belajar kita hari ini yaitu kita dapat mengidentifikasi satuan waktu, jam, dan menit dengan benar. Karena itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, siapa yang sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu? Ica lagi. Jam berapa Ica sarapan di rumah? Jam 6 subuh. Selesai sarapannya jam berapa? Jam 6:17. Berarti Ica sarapan berapa menit? Ya, bentar. 17 menit. Jadi sebelum Bapak lagi lanjut ke Pak Satrio. Pak Satrio ke sekolah jam berapa? Jam 6:30. Bisa di sini untuk tampilkan jam 6:30? Coba. Ya, jam 6. Sudah? Ya. Sini, satu sini dulu. Ini sudah benar jam 6:30 atau belum? Ya, benar. Berarti Satria sudah bisa menggunakan jam untuk mengukur waktu, ya. Silakan duduk. Nah, untuk sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Ini adalah apa namanya? Sudah tahu nggak jam apa fungsinya ini? Yang pendek? Apa fungsinya ini yang panjang? Yang fungsinya ini yang warna merah? Diperhatikan, ini yang jarum warna merah itu namanya
detik. Pintar. Ini untuk mengukur detik. Jarumnya kecil berwarna merah. Kalau ini yang panjang, menit. Jarumnya panjang. Kalau ini yang pendek, itu mengukur jamnya. Tingkat semua. Ya, Aswan bisa menghadap ke depan. Saya akan, Bapak akan memberikan contoh soal. Di mana di sini contoh soalnya? Andi membersihkan halaman dari pukul 7 sampai pukul 10. Berapa lama Kak Andi membersihkan halaman? Berapa? 3 jam. Jadi kalian semua sudah bisa untuk menentukan jam. Jadi saya akan membagi kelompok. Ada kelompok waktu dan kelompok jam. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Ya, setelah selesai pekerjaannya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo. Ya, silakan duduk yang rapi. Dari kelompok waktu, siapa yang bisa naik mempresentasikan hasil kerjanya? Bisa naik? Ya, sebutkan. Ya, yang lain silakan diperhatikan. Gambar pertama di situ pukul 9. Gambar kedua baris pertama masih pukul berapa itu? Ya, pukul 5. Tetap di baris pertama. Gambar 3. Ya, pukul 10. Ya, dan Ica setelah belajar tentang ini, apa yang bisa kita ambil di sini setelah belajar di jam? Apa? Apa lagi? Ya, silakan. Ini saya ambil ya. Kelompok waktu. Siapa yang bisa naik? Ya, Asma, naik sini. Gambar ketiga pada baris kedua.
Ya. Ya, jam 4. Gambar kedua, baris kedua. Ya, jam 12. Gambar ketiga, baris ketiga. Ya. Untuk kelompok waktu apa yang Anda bisa ambil hikmah dari pelajaran ini? Ya, bisa mengatur waktu jam. Ya, silakan duduk. Nah, perhatikan semua ke depan. Bapak akan mengajak kalian untuk duduk dengan, ya silakan duduk dengan nyaman di kursinya, santai, dan silakan tutup matanya. Tarik nafas dan hembuskan secara perlahan-lahan. Tarik lagi, hembuskan secara perlahan-lahan. Sekali lagi. Tarik nafas, hembuskan. Ya, silakan dibuka matanya. Bagaimana? Bagaimana? Nyaman? Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini sebagai kesimpulan yaitu pertama, kita dapat mengetahui cara mengatur jam pada jam dinding yang ada di rumah kita. Kemudian kita dapat mengetahui berapa lama, berapa waktu bisa pakai pada saat sebelum makan dan setelah selesai makan. Itulah pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang ke rumah, mari kita berdoa. Jadi itulah kesimpulan dari pelajaran kita tadi. Untuk minggu depan sebagai materi berikutnya kita akan ulangan hadiah dan kita akan hadiah. Jadi sebelum kita tutup pertemuan hari ini, saya mengucapkan syukur kepada Allah dan kita masih berdiri untuk belajar di sekolah. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi dengan itulah tadi pembelajaran ini, saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan melakukan pasca observasi dan hari ini saya bersama dengan Bapak pengajar pelatih saya yang hebat yaitu Bapak Rusli Rahman. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan saya juga ditemani oleh rekan sejawat saya yang tak kalah hebatnya yaitu Pak Basiruddin SPU. Selamat pagi Pak. Baik, saya langsung saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Basir. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi. Namun sebelumnya bagaimana perasaan bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah perasaan saya lega
bahagia dan puas karena proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kalau gitu ya Pak ya. Apakah proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Insya Allah sesuai apa yang saya rencanakan. Ya, alhamdulillah. Terus hal-hal apa yang membuat Bapak merasa puas dan mungkin ada hal-hal yang membuat Bapak kurang merasa puas? Yang membuat saya merasa puas adalah sebagian murid saya sudah menunjukkan progres yang signifikan dalam berdiskusi, yakni mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian yang membuat saya tidak puas itu adanya murid yang belum menunjukkan keaktifannya dalam berdiskusi, di mana dia sibuk sendiri bermain di Terus dari pengamatan Bapak, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa dari pembelajaran Bapak? Ketercapaian murid. Alhamdulillah mungkin sebagian sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang saya ujikan. Terus apa yang menjadi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan murid saat pembelajaran adalah kurangnya alat peraga yang saya pakai untuk menguatkan pemahaman mereka. Berarti tidaknya alat peraga ya Pak ya. Terus kalau kesulitan Bapak sendiri, adakah kesulitan Bapak sendiri yang Bapak alami dalam proses tersebut? Mungkin saya kesulitan dalam penyusunan RPP yang berdiferensiasi atau modul ajar, di mana kurangnya juga alat peraga yang saya gunakan dalam mendemonstrasikannya. Baik, terus apa yang akan Bapak nanti lakukan untuk mengatasi kesulitan yang Bapak jelaskan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior atau guru lain yang lebih mampu mengenai penyusunan tentang RPP berdiferensiasi atau modul ajar. Luar biasa ya Pak ya. Terus hal-hal apa yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan kita ini? Banyak hal yang saya dapatkan, diantaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru. Selain itu, saya juga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam proses pembelajaran yang saya terapkan ke murid. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Insya Allah saya akan lebih mempersiapkan diri saya, lebih belajar lagi tentang cara pembuatan RPP atau modul ajar. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya kira cukup. Semoga apa yang direncanakan Bapak nantinya berjalan dengan lancar. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.